Jadi kalau kita itu hawanya pengen marah terus, gampang marah, ya, gampang tersulut amarah, itu salah satu pertanda bahwa qi di liver kita itu macet. Jadi kemacetan qi atau energi di liver itu membuat tubuh kita itu cenderung gampang emosional, gampang marah. Nah, yang pertama itu. Qi liver macet itu bisa jadi karena faktor kita mengkonsumsi makanan dan minuman kita yang kurang ideal. Terakhir, kalau kita ingin menjaga qi atau energi di liver kita, ya, yang pertama tadi tentu dengan napas, ya, napas LSD silakan dipraktekkan. Yang kedua, menjaga pola makan tentunya, silakan makan makanan yang tidak terlalu lembab, tidak terlalu berminyak, tidak terlalu dingin, tidak terlalu manis. Nah, selanjutnya adalah ada titik-titik stimulan. Jadi titik-titik ini bisa distimulasi untuk menjaga atau memperbaiki kinerja qi liver. Ya, nah titiknya itu ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Oke, kayaknya saya baca-baca Mas Dika bakal mau menyampaikan sesuatu yang baru lagi nih, Mas. Oh iya. Nah, apa itu, Mas? Jadi di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang qi makanan dan qi napas, ya. Jadi bagaimana qi makanan dan qi napas itu bisa menjadi sumber energi yang dialirkan ke seluruh tubuh. Ya, jadi kita flashback sebentar, ya. Jadi kemarin sudah kita bahas bagaimana jadi ketika kita makan dan minum, nah itu kan ada nutrisinya, hasilnya kan nutrisi, ya. Kemudian lebih dalam lagi hasil dari nutrisi itu diserap jadi energi atau qi. Nah, untuk bisa diserap oleh tubuh, qi dari makanan dan minuman tadi harus bersatu dengan qi dari napas. Iya, udara tadi. Ya, dari udara itu. Nah, kemudian baru bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, lalu yang mengalirkan siapa? Yang mengalirkan kedua qi tadi adalah liver. Jadi organ liver. Jadi organ liver atau hati, ya, itu berperan untuk mengalirkan qi atau energi hasil olahan dari makanan, minuman dan udara tadi. Ya, jadi yang mengatur lalu lintas pendistribusian qi tadi, nah, mengatur logistik, ya, yang mengatur logistik lalu lintas qi tadi itu adalah liver. Nah, maka menjaga kualitas organ liver di sini sangat vital, karena kalau organ livernya itu mengalami stagnasi, jadi ketika qi liver mengalami stagnasi itu macet, maka nanti qi dari makanan, minuman, udara tadi itu tidak akan terdistribusikan secara optimal ke seluruh tubuh. Gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, apa saja sih kalau efeknya atau dampaknya kalau qi liver itu macet? Nah, contoh, ya, ini salah satu, ya, di antara banyak sekali dampak, ya. Ketika qi liver macet, yang pertama adalah kita mudah marah. Ya, jadi kalau kita itu hawanya pengen marah terus, gampang marah, ya, gampang tersulut amarah, itu salah satu pertanda bahwa qi di liver kita itu macet. Jadi kemacetan qi atau energi di liver itu membuat tubuh kita itu cenderung gampang emosional, gampang marah. Nah, yang pertama itu, ya. Yang kedua, kita itu kalau mau mengekspresikan sesuatu itu susah. Jadi di pikiran ini sudah ada nih, sudah ada bahan-bahannya. Tetapi mau kita ekspresikan dalam bentuk mau jadi produk apa, nah itu susah. Nah, itu salah satu kemacetan qi liver. Jadi ketika qi liver macet tadi, ya, dua tadi. Kemudian sulit tidur. Karena qi liver tadi itu dia yang mendistribusikan energi ke seluruh tubuh. Ketika dia mengalami kemacetan, efeknya adalah kita itu ritme istirahat kita itu terganggu, sehingga memunculkan sensasi sulit tidur. Biasanya kalau malam hawanya
panas ya, gimana? Panas bukan panas gerah karena suhu ya, tapi ya panas dari dalam, nggak nyaman. Mau tidur itu gelisah ya. Jadi ya sudah merem tapi merem nggak bisa tidur nyenyak itu. Jadi gelisah nanti mudah terbangun dan seterusnya. Itu adalah salah satu beberapa dampak ketika Qi dari liver itu mengalami stagnasi atau kemacetan gitu. Oke. Berarti tadi fungsinya yang untuk pengatur logistik. Ya. Pengantar logistiknya itu kan liver. Ya, itu yang menyalurkan nutrisi-nutrisi yang sudah kita cerna oleh lambung sama udara, terus disalurkan ke seluruh tubuh. Kalau misalkan Qi-nya macet, stagnan, itu maka jalur pendistribusian tadi nggak berjalan. Makanya efeknya nanti banyak. Salah satunya tadi ya mudah marah, kemudian pikiran itu mau mengekspresikan susah, kemudian sudah tidur. Mungkin banyak yang nanya, mungkin penyebab Qi liver macet itu apa sih? Nah, jadi gini, Qi liver macet itu bisa jadi karena faktor kita mengkonsumsi makanan dan minuman kita yang kurang ideal. Contoh ya, makanan minuman yang membuat Qi liver gampang macet itu adalah makanan yang sifatnya itu lembab. Sifat secara energinya itu lembab ya. Lembab itu misalnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berminyak bersantan, apalagi berminyak plus bersantan. Nah, itu membuat Qi itu lembab sehingga membatasi aliran Qi ke liver. Nah, selanjutnya minuman atau makanan atau minuman yang terlalu manis. Jadi manis itu dibutuhkan tubuh ya. Kalau secara nutrisi, manis itu membuat tubuh kita itu bertenaga. Dia menyumbang asupan kalori sehingga kita punya tenaga gitu. Tetapi problem sekarang itu hampir tidak ada orang yang kekurangan nutrisi. Kelebihan ya. Problemnya justru overnutrisi, kelebihan ya. Jadi kayaknya hampir tidak ada orang itu kekurangan manis. Jadi kalau zaman dahulu itu gula itu hanya dipakai oleh kaum bangsawan dulu itu, karena dia sangat eksklusif. Tidak semua orang bisa menikmati. Tapi sekarang itu ya semua lapisan masyarakat itu bisa menikmati gula ya, bisa menikmati rasa manis itu, sehingga justru malah efek dalam kumulatifnya dan jangka panjangnya itu membuat tubuh kita itu berlebihan. Nah, itu yang salah satu membuat Qi di liver itu terhambat. Jadi makanan yang berminyak atau bersantan atau berlemak tadi, kemudian makanan atau minuman yang manis. Ya, itu yang paling menghambat Qi. Nah, kalau Qi liver sudah terhambat, nanti efeknya tadi kita mudah marah, atau sebaliknya, kalau kita mudah marah, kita bisa mempercepat atau menghambat Qi dari liver tadi. Gitu. Itu kan secara asupan makanan ya. Nah, tadi kan dikatakan juga kalau misalkan Qi livernya stagnan, itu emosi kita bisa bisa fluktuatif banget gitu ya. Tapi kan kayaknya kalau misalkan Qi kita misalkan lancar nih Qi liver kita, tapi kalau kitanya emosian, marah-marah, sering marah kayak gitu, jadi bisa. Jadi kita aktivitas kita yang sering marah itu juga bisa menghambat Qi liver. Makanya itu saling terkait. Jadi makanan minuman yang tidak tepat itu bisa mempengaruhi menghambat Qi liver, sehingga mendorong kita untuk lebih mudah marah. Atau ketika kita itu lebih mudah marah ketika kita lebih mudah marah, gampang emosional, itu bisa menghambat Qi liver juga. Jadi makanya cara ideal, kalau kita sebutnya cara holistik ya. Kalau kita mau menjaga Qi liver secara holistik itu dengan menjaga dua-duanya tadi. Jadi menjaga lewat jalur makanan, minuman, dan napas. Yang kedua, menjaga melalui jalur emosi. Nah, menjaga lewat jalur makanan, minuman, dan napas itu adalah memilih makanan yang tidak terlalu lembab. Ya sesekali boleh lah. Misalnya kita makan gorengan sesekali boleh. Kita makan bersantan, makan manis-manis. Asal tidak berlebihan itu. Nah, dijaga di situ. Kemudian yang kedua adalah dijaga dari napasnya. Napas yang lambat, sedikit dan dalam, yang sudah sering kita sampaikan itu nanti
dapat mempercepat atau mengoptimalkan sistem pencernaan kita. Jadi makanan yang diolah tadi akan lebih cepat dicerna kalau sistem pencernaan kita optimal. Nah, yang tadi, yang ketiga, yang selanjutnya adalah menjaga emosi kita. Jadi menjaga emosi kita untuk tetap tenang, untuk tetap stabil. Itu juga penting untuk menjaga chi liver tadi. Nah, ketiganya ini tadi bisa kita jaga dengan satu teknik, yaitu dengan menjaga napas. Karena kalau kita napasnya bisa lambat, sedikit, dan dalam, nanti pencernaan bisa optimal. Sehingga kalau kita makan, mohon maaf ya, misal sedikit agak ngawur makannya, karena pencernaan kita optimal, tubuh bisa mengolah lebih optimal lagi. Yang kedua, ketika napas kita bisa lambat, sedikit, dan dalam, emosi kita juga lebih stabil. Kalau emosi kita lebih stabil, energi atau chi ke liver bisa lancar, tidak stagnan. Jadi sebenarnya gitu. Nafas ini nggak cuma untuk bermanfaat atau berfungsi untuk nutrisi tubuh kita, sistem kerja tubuh kita, tapi juga bisa melingkupi soal emosinya juga. Jadi ketika kita menerapkan LSD itu bisa juga untuk emosi, ya pokoknya seluruhan lah. Dampak positifnya sebenarnya sangat banyak pada tubuh kita. Gitu. Lalu ini mungkin tips terakhir ya, tips terakhir kalau kita ingin menjaga chi atau energi di liver kita ya. Yang pertama tadi tentu dengan napas ya, napas LSD silakan dipraktekkan. Yang kedua menjaga pola makan tentunya. Silakan makan makanan yang tidak terlalu lembab, tidak terlalu berminyak, tidak terlalu dingin, tidak terlalu manis. Nah, selanjutnya adalah ada titik-titik stimulan. Jadi titik-titik ini bisa distimulasi untuk menjaga atau memperbaiki kinerja chi liver. Ya, nah titiknya itu ada di sini. Mohon maaf ya, ini saya tunjukkan titiknya. Nah, titiknya ada di sini. Jadi antara ibu jari dan ibu jari kaki dan telunjuk kaki ini kanan kiri sama. Nah, ini di sela-sela sini ya, di puncaknya ini. Nah, di antara sini. Nanti cari yang paling sakit. Biasanya di sini sakit. Kenapa di sini sering sakit? Karena orang itu sering memendam emosi. Ya. Jadi ketika orang itu sering memendam emosi, maka di titik sini nanti kan ada stagnasi tuh, stagnan atau kemacetan itu. Makanya sering sakit. Nah, nanti di sini ya, kalau yang paling sakit ini sering-sering ditekan paling tidak 3-5 menit per hari. Ya, ditekan-tekan, lepas, tekan, lepas dengan total akumulatif kurang lebih 3-5 menit. Kanan kiri sama titiknya ya di sini. Nah, itu nanti akan sangat membantu melancarkan chi atau energi ke liver. Nah, dan ini catatan ya. Maksudnya stagnasi chi itu bukan berarti kemudian langsung berarti liver saya terganggu, bukan. Maksudnya stagnasi energi. Jadi sebelum problem itu ke organnya, ke liver, dia mengganggu chi-nya atau energinya dulu. Jadi awalnya energinya terganggu dulu, energinya kacau, ya energinya macet dulu. Nah, kalau di situ tidak kita benahi, kalau di situ tidak kita perbaiki, nanti dia lama-lama bisa baru masuk ke organnya, baru bisa merusak organnya, livernya dan seterusnya gitu. Ya. Gitu. Jadi yang perlu diingat, stagnasi chi atau chi-nya nggak lancar itu bukan berarti organnya. Betul. Bukan. Tapi kalau misalkan lama-lama chi-nya nggak stagnan terus ya, itu nanti bisa masuk ke menuju ke organnya. Ya, Oke, gitu teman-teman. Jadi setelah dipikir-pikir lagi, kalau kita tentang udara kan berkaitan sama organ paru. Terus kan asupan makan masuk itu kan ke lambung, yang mencerna nutrisinya limpanya. Terus ini yang mengkoordinirnya lagi yang mengatur pendistribusiannya itu liver. Oke, jadi ini asupannya yang kita masukin, itu organ-organnya yang bekerja itu seperti itu. Mungkin besok-besok ada hubungannya dengan organ selanjutnya ya. Jadi kita kan masuk kan mesti keluar, ada yang dikeluarin gitu ya kan. Kan dengar-dengar juga kalau misalkan yang dikeluarin nggak sesuai dengan apa yang dimasukin, itu ada problem juga. Gitu. Boleh nanti kita bahas. Boleh. Oke, siap, ditunggu ya teman-teman. Sekian diskusi kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.